Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari di dalam vlog Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau kita akan diskusi tentang fluktuasi harga karet dunia. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, fluktuasi itu adalah naik turunnya harga yang sifatnya tidak tetap atau ketidakpastian harga, atau juga bisa kita sebut sebagai kegoncangan harga karet dunia. Nah, seperti kita ketahui bahwa dengan fluktuasi ini itu akan membuat petani maupun pengusaha karet industri itu mengalami tekanan atau stres. Kenapa demikian? Karena ketidakpastian harga karet dunia itu menyulitkan pabrik atau perusahaan untuk membeli karet. Jika mereka membeli karet yang mahal, suatu saat terjadi fluktuasi negatif atau turun, perubahan harga yang begitu cepat turun, maka perusahaan karet akan mengalami kerugian besar. Sebaliknya, apabila mereka membeli dengan harga yang murah, suatu saat terjadi perubahan harga yang naik, itu tentu saja menguntungkan pabrik. Namun kebanyakan pabrik mengalami kerugian disebabkan perubahan dari yang tinggi, tiba-tiba harga karet jatuh. Kita membeli dengan harga yang tinggi. Ketika kita akan ekspor ke negara tujuan, terjadi perubahan harga, yaitu turunnya harga karet atau pasar karet dunia. Ini juga sangat menyulitkan dari para pengusaha. Dengan demikian, ini akan terjadi kegoncangan keuangan perusahaan, sehingga daya beli perusahaan menurun. Para petani juga ikut tertekan. Kenapa? Karena perusahaan juga akan membeli karetnya dengan harga yang relatif murah, disebabkan oleh perubahan dari harga karet dunia tersebut. Karena terus anjloknya harga karet di pasaran dunia, pemerintah Indonesia beserta pemerintah Thailand dan Malaysia pada awal tahun 2019 sepakat untuk mengurangi pengiriman karet ke mancanegara. Pengurangan itu berkisar dari 200.000 sampai 300.000 metrik ton per tahun. Tujuan dilakukan ini untuk menyelamatkan harga karet dunia agar harga tersebut dapat segera stabil. Perlu kita ketahui bahwa tiga negara, Thailand, Indonesia, dan Malaysia, ini menguasai 70% karet dunia. Kalau kita lihat data dari BPS, dari Badan Pusat Statistik, bahwa penjualan karet untuk Indonesia di tahun 2020 memang cenderung menurun. Karena di tahun ini seperti kita ketahui itu terjadi pandemi COVID-19. Namun turunnya sih sebenarnya tidak begitu signifikan. Tahun 2020 pengiriman secara nasional itu adalah 94,69% jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, yaitu tahun 2019. Walaupun dalam keadaan COVID-19, namun perusahaan masih bisa memproduksi dengan kapasitas yang cukup untuk dikirimkan ke mancanegara. Sebenarnya karet ke depan masih sangat menjanjikan. Kalau tidak menjanjikan, kenapa negara-negara lain seperti Vietnam, Myanmar, Afrika, India, Tiongkok, mereka juga menanam karet. Karet mereka semakin lama semakin banyak. Apalagi Thailand, setiap tahun kapasitas produksi mereka semakin naik. Itulah sebabnya, karena banyaknya produsen karet di dunia, harga karet cenderung menurun karena stok karet di dunia cukup banyak. Inilah yang mengakibatkan fluktuasi atau harga karet yang tidak menentu di dalam pasar dunia. Petani karet bisa secara konsisten untuk mengentalkan karetnya tanpa memasukkan barang-barang asing ke dalamnya. Dengan kata lain, karet itu bersih dan kering, maka nilai jualnya walaupun terjadi perubahan atau menurunnya harga karet, petani masih bisa mendapatkan harga yang bagus. Kita contohkan saja, jika harga karet dunia misalnya sekitar 23.000 untuk harga dasarnya, harga karet dunia per kilo kering 23.000. Jika terjadi penurunan menjadi 20.000,
Kalau kadar dari para petani tersebut bisa di atas 60, maka mereka 1 kilo sudah bisa mendapatkan lebih kurang 12.000. Harganya ini masih cukup bagus. Maka pertahankanlah kualitas karet bersih dan kering agar harganya bisa tetap stabil, sehingga dijual ke industri mendapatkan harga yang bagus. Kenapa petani Thailand bisa begitu maju? Karena mata pencaharian mereka adalah karet. Ketika karet itu naik ataupun turun, mereka tetap menderes karet. Tidak ada perubahan. Lain dengan Indonesia, ada beberapa daerah tertentu, jika harga karet turun, mereka alih profesi. Berarti kerja mereka tidak tetap. Ada profesi lain yang mereka kerjakan. Kalau di Thailand, para petaninya tetap konsisten. Harga karet naik ataupun turun, mereka tetap sebagai petani karet. Sehingga produksi karet dari Thailand, dari negara Thailand, setiap tahun semakin meningkat. Kalau kita bandingkan negara kita dengan negara Thailand, jauh lebih luas negara kita. Tetapi kenapa kita kalah dalam produksi karet? Ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Baik sahabat karet semuanya, demikian dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga kita senantiasa sehat, bahagia, dan sukses. Salam buat keluarga luar biasa.